Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Lemes ya, karena kedinginan kali ya. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Semuanya siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bila setiap kita yang datang pada pagi hari ini memiliki satu tujuan, satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu ada bagi kami. Dan sebagai ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan, kami meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mau bersuka hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami hanya mau bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Karena hanya Yesus yang layak ditinggikan, hanya Yesus yang layak diagungkan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau ada bersama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, di mana ada Tuhan yang sakit disembuhkan, di mana ada Tuhan yang lemah dikuatkan, di mana ada Tuhan yang dalam pergumulan ada jalan keluar. Sehingga saat kami pulang tidak seperti saat kami datang. Kami pulang membawa kemenangan yang datang daripada Tuhan, karena Engkau mengerjakannya bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyahlah dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau berikan hati kami untuk Engkau. Kami mau berikan jiwa kami untuk Engkau. Dan semuanya bagi Engkau, Yesus Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama berkata amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama berkata, kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu memuji nama-Mu Yesus.
Saya percaya ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Yang bersukacita, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh karena itu kita mau bersukacita.
tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak bersuka di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus namanya, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu ada bagi kita, Dia Allah yang setia. Dan Yesus selalu memberikan pertolongannya pada waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi waktu Tuhan itu yang terbaik. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau bersama-sama berkata kepada Tuhan, Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan dan kedamaian kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau
Mari kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan, benarkah Yesus satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita? Biar ini menjadi acuan, menjadi koreksi bagi setiap kita dalam perubahan kita. Sudahkah kita meletakkan Yesus yang utama dalam kehidupan kita? Ketika kita meletakkan Yesus yang utama dalam kehidupan kita, maka berkat-berkat kedamaian itu ada otomatis dalam kehidupan kita. Memang kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, tetapi damai dari Tuhan tetap menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarkan kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, memilih yang terbaik, membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarkan setiap kami diubahkan, dibentuk, diperdekakan oleh setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami hadir dalam sebuah ibadah bukan sekedar hari Minggu karena kami harus ibadah, bukan karena agamawi, karena agama Kristen, tetapi kami cinta Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Biarkan kami datang dan tidak menjadi sia-sia karena hati kami terfokus kepada firman-Mu, kepada Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Sekali lagi berkati kami, hati dan pikiran kami untuk ketemu Tuhan pagi hari ini. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu, biarlah semuanya dipakai menjadi alat untuk mengutarakan maksud Tuhan bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar firman berkata amin. Beri kemuliaan dong untuk Tuhan kita. Yes. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan ya. Oke, selamat memasuki bulan Desember. Selamat mengincipi sedikit Natal gitu ya Bapak Ibu. Kita memasuki pernak-pernik Natal, sudah mulai terlihat suara-suara Merry Christmas sudah mulai terngiang, tergaung gitu ya. Kita menikmati dan jangan lupa tanggal 24 Desember hadir ya Bapak Ibu ya. Schedule-nya kalau dilingkari bahwa 24 Desember kita ibadah ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yuk kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Seharusnya ayat 1 sampai ayat yang ke-15, tapi kita membacanya ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saja. Boleh angkat tangan yang punya pasangan, yang punya suami, yang punya istri, ya, yang genap. Nggak ada di sini nggak apa-apa, pokoknya ada pasangannya di rumah, ya. Oke, yang single, yang belum menikah maupun yang sudah tidak ada lagi pasangannya, angkat tangan. Oke, baik. Kita akan membaca ayat yang ganjil akan dibacakan yang single, ayat yang genap akan dibacakan yang sudah punya pasangan. Siap? Kan mengerti ya? Ngerti ya? Siap ya? 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Yang single silakan membaca terlebih dahulu, nanti dilanjutkan yang punya pasangan ya. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Yes. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama pada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu
dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang melakukan karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ayat yang ke-9 kita ulang bersama-sama dengan kompak serempak ya. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau membaca teks ini yang terakhir kita baca, identik dengan yang sering kita dengar bahwa ini identik dengan kalau ngomong kaya berarti ada banyak harta, duitnya banyak, semua harta melimpah. Dan kita mengaminkan nats ini dipakai orang-orang yang tidak paham akan konteks firman Tuhan. Selalu berkata, loh Yesus Kristus itu loh mati di Kalvari, disalib supaya kita yang miskin menjadi kaya. Wah, ini mendorong jemaat untuk antusias. Oh, saya kaya ya, saya akan kaya uang ini, pulang gereja dapat rezeki nomplok gitu ya. Ini yang sering kali, tapi nanti kita akan belajar bahwa konteks ini tidak berbicara soal kekayaan masalah materi. Memang dalam konteks itu kita sedang belajar tentang bagaimana pelayanan kasih dalam hal memberi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita seringkali, mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami, ada tetangga atau saudara yang pernah mengalami kesusahan, pernah? Kemudian datang ke rumah Bapak Ibu, bahasa halusnya nembung, bahasa agak ininya nyerempet, gitu. Hati-hati, saya baru tahu kata serempetan itu di ketilang ini ya. Saya mau nyerempet sedikit, jangan, bahaya ini serempetan, nanti kecelakaan ya. Nyerempet, kira-kira kalau Bapak Ibu ada saudara yang datang karena memang berbeban berat, butuh bantuan, pikiran yang muncul apa seringkali? Hari itu, waktu-waktu itu Bapak Ibu juga dalam keadaan yang krisis, artinya ada pergumulan juga dalam finansial. Kira-kira kalau saudara Bapak Ibu datang mau nembung, Bapak Ibu juga mengalami hal sama, Bapak Ibu akan berkata bagaimana? Mungkin nggak ngomong dulu deh, dalam hati ngomong begini, aku kurang, gitu ya. Loh, sama sebenarnya aku kurang kok. Mau nolong, aku juga butuh ditolong kan gitu ya sering kali ya. Orang datang butuh loh, kamu itu datang kepada orang yang salah. Aku juga perlu ditolong, aku juga pengen ditolong. Malah kamu minta pertolongan ke saya. Ada juga orang yang berpikir gini, gimana saya mau nolong? Yang penting aku dulu baru orang lain. Betul ya, ada prinsip itu ya. Awal dicukupi baru nolong orang lain. Ini prinsip dunia seperti itu. Bapak Ibu, saya teringat ketika waktu kuliah dari tingkat 1 sampai tingkat 5, kelas 1 sampai kelas 5 itu semua aktivitas di kampus saya terlibat, istri saya juga terlibat. Jadi hampir setiap event, baik Natalan, doa puasa, KKR, Paskahan, kemudian ada wisuda, mesti semua bidang terlibat. Nah, dengan keterlibatan saya ini rupanya menguntungkan bagi teman-teman di asrama saya. Kenapa? Contoh, kalau waktu Natalan atau Paskahan begitu ya, setiap kali saya pelayanan bersama-sama dengan teman-teman pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mesti ada konsumsi yang sisa.
entah nasi padang, nasi bungkus yang lain, mesti saya tuh membawa kresek untuk teman-teman di asrama. Dan teman-teman di asrama itu betapa bahagianya mereka menanti kedatangan saya. Tidak akan tidur sebelum saya pulang. Karena dia tahu, walaupun sudah dapat loh mereka, tapi tetap ngenteni saya pulang. Karena saya kalau bawa 7, saya bawa pulang, itu bancaan di rumah rame-rame di asrama. Jadi ketika saya pulang ini, suatu kali ada acara Natal di kampus, yang namanya panitia itu rupanya membuat konsumsi itu ngepres sesuai dengan mahasiswa yang hadir, sesuai kehadiran dosen semua dihitung. Jadi spellingnya sedikit. Katakanlah seharusnya 145, spellingnya hanya 5, jadi 150 pesennya. Otomatis setelah dibagi, tidak ada berkas-berkas yang saya bawa pulang kecuali jatah saya. Karena waktu pelayanan nggak sempat makan, kardus bagian saya bawa pulang. Ternyata Bapak Ibu, ketika sampai di asrama, ada satu teman yang menunggu. Dan kebetulan dia nggak hadir karena kurang sehat. Kemudian waktu saya masuk pintu asrama, dia bilang, wah puji Tuhan Yos, kamu hadir, perutku sudah lapar. Saya pulang dengan beberapa teman Bapak Ibu, dia bilang, puji Tuhan kamu pulang Yos, aku sudah lapar sekali. Padahal saya juga lapar. Karena prepare jam 5 itu sudah di kampus, sudah siap semuanya, sound system semuanya siap. Melayani pulang itu udah memang betul-betul lapar. Tapi melihat wajah teman saya yang penuh belas kasihan itu, saya nggak tega. Dengan beberapa teman saya bilang, tak kasihkan. Sementara saya mau memberikan nasi ini, ada teman yang berkata, Yos, kowe kan yo mulai, kamu kan juga belum makan. Dari tadi kamu sibuk di kampus. Tidak apa-apa. Tapi teman saya ini lebih membutuhkan. Walaupun saya membutuhkan, apa kowe kira benar? Iya memang, tapi kan dia nggak ngapa-ngapain, di rumah cuma tidur. Kamu kan yang pelayanan, kamu yang berhak. Betul, saya berhak. Tapi saya melihat, kasihan teman ini. Sudah menunggu, bayangkan ya, menunggu ibadah nggak selesai. Jam 9 malam akhirnya Yosua datang juga. Bawa nasi bungkus waktu itu. Nggak apa-apa saya bilang. Saya kasih nasi bungkus itu. Bapak Ibu, ketika nasi bungkus itu saya berikan, dibuka dan dimakan, baru 5 menit dimakan dan teman-teman yang lain masih ada di ruang utama gitu. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Buka. Ada kotaan isinya ayam bakar. Plus ugur rampenya. Yang namanya Yosua mana? Kata gitu. Wah, saya Mbak, kenapa? Ini loh, rupanya waktu kuliah itu sering jual-jual itu loh Bapak Ibu. Ini jual, beliin makanan kayak gitu ya, untuk kebutuhan apa, biasanya jualan. Nah rupanya ada teman yang belikan saya nggak tahu siapa temannya, belikan nasi kotak, isinya ayam bakar dan ugur rampenya. Lalu saya bilang, puji Tuhan, saya juga sudah lapar. Saya ngomong sama teman ini sebagai saksi bahwa, lihat ya, kalau kita mengutamakan orang lain, Tuhan itu nggak biarkan kita kekurangan. Dalam 5 menit saja nasi bungkus jadi nasi kotak. Bapak Ibu jangan memikirkan nasi bungkus nasi kotaknya ya, bukan nabur menuainya ya. Tetapi bagaimana kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan memberikan itu, Tuhan gak akan biarkan kita dalam kekurangan. Nah, pada hari ini kita mau belajar bagaimana pemberian yang digerakkan oleh kasih karunia yang kita pelajari dari jemaat di Korintus. Persoalannya adalah begini. Rasul Paulus menggerakkan jemaat-jemaat di Korintus untuk memberikan sumbangan, mengumpulkan dana. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bahas. Ini mengulang lagi, bukan saya mengulang, tetapi Paulus mengulang kembali bagaimana dulu Paulus sudah berusaha mengingatkan jemaat di Korintus untuk ngumpulin dana nih. Untuk siapa? Untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem itu sedang menderita, kekristenan yang di Yerusalem sedang terhimpit. Secara ekonomi mereka susah. Ketika Paulus sharing, menyampaikan kepada orang di Korintus, orang Korintus tanggap. Oh ya, yuk kita bantu, ayo kita sepakat membantu. Semua jemaat Korintus sepakat membantu. Tetapi Bapak Ibu, sepakat tinggallah sepakat, nggak dibantu-bantu.
Bapak Ibu setuju membantu jemaat di Yerusalem? Setuju. Mau kontribusi? Yes. Gitu ya. Siap dengan segala hal? Iya, kami akan bantu. Setahun bantuan itu nggak turun-turun. Sepakat, iya sepakat mau bantu. Tetapi hanya sekedar sepakat. Nah, oleh karena itu dalam 2 Korintus pasal 8 ini Rasul Paulus mengingatkan kembali, menggugah kembali orang-orang Korintus. Hei, kamu kan pernah sepakat. Nanti ayat 13 dan ke belakang itu akan dikatakan, diingatkan lagi bahwa lakukan pelayananmu yang sudah mau sepakati itu loh. Jalankan. Rasul Paulus memberikan contoh. Orang Korintus ditegur dengan memberikan contoh, yaitu jemaat di Makedonia yang kita baca tadi. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang sama-sama menderita, yang tadi saya katakan. Jemaat yang susah, dia dihimpit, dia terjepit, dikatakan sangat miskin, tetapi berani memberi kepada jemaat di Yerusalem yang menderita juga. Jemaat di Korintus gak semenderita Yerusalem, jemaat di Korintus gak semenderita orang-orang Makedonia. Jadi mereka yes. Tetapi ya Rasul Paulus mengingatkan, ini loh, ada jemaat di Makedonia yang hidupnya susah, terhimpit, sangat miskin, sangat menderita, namun mereka memberi. Kita bertanya, loh, Pak, sama-sama susahnya loh. Filosofi kita, pikiran kita terutama kan berkata gini, aku sendiri susah, ngapain aku bantu orang susah? Kita semua sama-sama susah, hidup susah. Ya, kita pikir sama-sama susah. Kalau begitu kita sama-sama berdoa. Sesama orang susah, jangan saling menyusahkan. Mari kita saling berdoa. Tapi tidak, kita perhatikan orang Makedonia enggak. Mereka susah, tapi mereka memberi. Ini yang menurut saya menarik. Coba perhatikan ayat pertama dan kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat. Pencobaannya ringan atau berat? Berat. Pencobaannya berat dalam pelbagai penderitaan. Perhatikan, ini yang kontras. Sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya. Ada paradoks yang kita nggak bisa mengerti. Loh, orang menderita loh di sana, kok sukacita? Ini nggak masuk akal dalam benak kita. Ini yang kita pelajari. Berbagai pencobaan yang berat, ya dicobai dengan berat, berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Ini aneh bin ajaib. Yang wajar kalau orang menderita, dicobai dalam sebuah penderitaan, ya susah, sedih, meneteskan air mata, nggak mau bantu orang, itu wajar. Menutup diri, itu wajar. Yang lumrah seperti itu. Tapi perhatikan Makedonia kok berbeda ya. Ini yang harusnya menggelitik hati kita. Sama-sama manusia kita, sama-sama mungkin punya pergumulan loh. Tetapi Makedonia yang sangat berat itu kok bisa bersukacita? Yang katanya sangat miskin itu, tapi kok dibilang kaya? Firman ini aneh ya, nggak masuk akal ya. Miskin itu ya nggak punya apa-apa, tetapi firman Tuhan ngomong dia miskin tapi kaya. Bapak Ibu, yang miskin ini, yang menderita ini, kok masih bisa memberi bantuan kepada orang-orang di Yerusalem? Apa yang menarik sana? Bapak Ibu perhatikan, alasan memberi, ini yang perlu kita pelajari. Kenapa orang Makedonia mau memberi? Perhatikan yang pertama, karena memberi mereka adalah refleksi atau pantulan dari kasih karunia yang sudah kita terima. Sekali lagi, kenapa kita memberi? Kenapa orang Kristen harus berani memberi? Kenapa jemaat Makedonia berani memberi? Karena jemaat Makedonia memantulkan, merefleksikan kasih karunia yang sudah mereka terima. Kenapa begitu? Coba cek. Perhatikan nas-nas ini. Ayat yang pertama, kasih karunia yang telah dianugerahkan. Diulang beberapa kali. Berikutnya ayat yang keempat, supaya mereka juga beroleh karunia, kasih karunia. Ayat yang keenam, dan
menyelesaikan pelayanan kasih. Katanya memang ditulis kasih, tapi ketika saya selidiki dalam bahasa aslinya sama, yang digunakan kata karis, kasih karunia. Kemudian demikianlah juga kamu kaya dalam pelayanan kasih, kaya dalam pelayanan kasih karunia. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kata karis, kasih karunia, ini adalah sebuah kata yang paling mendasar dalam hidup kita. Keselamatan kita ini bukan karena perbuatan kita, karena kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Grace itu artinya apa? Sesuatu yang seharusnya nggak layak kita miliki, tapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Sesuatu yang kalau kita usahakan nggak bisa. Hutang dosa kita itu besar, sangat besar. Kita nggak bisa menebus hutang dosa kita, tapi Allah dengan darahnya yang mahal di Kalvari, Dia melunaskan hutang dosa kita. Itu namanya kasih karunia. Bo sampai elek, bo sampai tuwek, kita bekerja berbuat baik tidak akan bisa menebus dosa kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari ini ada dibenarkan, bukan perbuatan kita, tapi perbenaran karena kasih karunia Tuhan, itu anugerah. Nah, rupanya jemaat Makedonia yang miskin dan menderita itu kenapa bisa bersukacita? Karena mereka merasakan kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang dirasakan dalam Yesus Kristus itu lebih indah daripada penderitaan mereka. Bapak Ibu coba dibandingkan. Kalau ada sesuatu yang lebih indah, pasti yang gak indah itu akan bergeser potensinya. Contoh, soal makanan nih, semua suka makan ya. Dia tanya, nah, pagi-pagi ibu memasakkan tempe goreng. Tempe goreng, wah tempe goreng. Dia nggak tahu ada sistem berikutnya. Tempe goreng digoreng. Kemudian yang kedua ada ayam goreng tepung digoreng. Wah udah ngiler semua ya. Digoreng. Kira-kira anak milih yang mana? Ya ayam goreng. Wah ayam goreng. Betul ya? Ayam goreng. Karena apa? Rasanya jauh lebih enak dibandingkan ya ampun. Nggak ada ya anak-anak dengan pikir ayam gorengnya untuk ibu, aku tak makan tempe. Biasanya ibu atau bapak yang begitu, aku tak tempe ini anak-anak sih ayamnya gitu ya. Tapi itu pilihan. Kalau ada tahu, ada daging rendang, pilih rendangnya karena jauh lebih enak. Hal ini ketika kita terapkan dalam kehidupan rohani kita menderita. Ini yang pemikiran orang-orang Makedonia. Kenapa mereka berani memberi? Mereka menderita secara fisik, iya menderita dan miskin secara fisik, benar. Tapi perhatikan, pikirannya terbuka. Karena apa? Mereka nggak merasa menderita dan tetap bisa bersukacita karena mereka merasakan kasih karunia. Mereka menikmati, paham betul bahwa kalau saya hidup dan diselamatkan itu karena kasih karunia. Mereka paham betul bahwa hidup ini sementara. Besok di surga tidak akan ada lagi penderitaan. Oleh karena itu penderitaan yang sekarang biasa. Mereka bisa bersukacita karena mindset mereka sudah diubahkan. Yaitu mereka paham kasih karunia Tuhan itu lebih dari segalanya. Beda dengan hari ini, orang mengejar materialisme. Bagaimana caranya aku bisa kaya? Menghalalkan banyak cara supaya aku kaya. Banyak keuntungan yang aku ambil. Tapi perhatikan, itu dunia. Harta bisa kapan saja habis, betul ya? Seperti sekam ditiup angin. Tuhan mau ambil harta kita kapan saja bisa habis. Tetapi pahami bahwa Makedonia ini penting dan punya pemikiran yang luar biasa. Harta bisa kapan saja habis. Isi go, isi cup. Harta itu bisa datang, bisa pergi. Kapan saja dia datang pergi, silahkan. Tetapi yang mengikat dan menguatkan hati orang-orang di Makedonia adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan di sana dia minta, ketika dia mendesak untuk melayani, aku pengen. Paulus tuh nggak ngomong, ayo kamu bantu. Paulus tahu loh, ini jemaat miskin loh. Paulus tahu bahwa Makedonia ini menderita, nggak mungkin dimintain lebih dari yang mereka mampu. Tapi perhatikan, jemaat Makedonia dikatakan di sana mendesak. Tahu mendesak? Makso. Itu bahasa Indonesia. Makso.
mendesak Paulus, kami mau bantu, dikatakan di sana, kami juga mau beroleh kasih karunia. Karena mereka menerima keselamatan, ini kasih karunia, mereka juga pengen supaya berikan kami kasih karunia secara kami membantu itu kami menerima kasih karunia. Jadi tolong izinkan kami membantu. Dan luar biasanya mereka membantu lebih dari kemampuan mereka. Miskin. Alasan memberi ini jauh lebih penting, dan saya berdoa ini menguatkan kepada kita. Kalau hidupku menikmati dan mengalami kasih karunia Tuhan, apapun yang kita alami, kita masih bisa bersuka cita. Amin. Coba lihat di sebelahnya, masih bisa senyum gak ya? Abot Pak, utangku akeh, ora iso guyu, ditagih Mas Dan terus. Ada tukang tagih di sini. Nah, perhatikan bahwa kita dalam segala penderitaan dan kemiskinan kita, seharusnya orang percaya tetap bisa bersuka cita. Amin. Bukan karena apa yang kita punya, apa yang tidak kita punyai, tetapi kita punya Yesus dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu kasih karunia. Ya, alasan kita melayani, alasan kita memberi, bukan karena kita punya, bukan karena kita nggak punya, tetapi karena kita menerima kasih karunia maka dunia berkata bahwa harta itu datang dan pergi. Kalau hidup kita bergantung kepada harta, stres kita. Tapi hidup yang bergantung kepada Tuhan, kasih karunia penuh dengan sukacita. Miskin sih, tapi mereka kaya karena kasih karunia. Bapak Ibu pengen merasakan hal yang sama? Ada yang merasa miskin hari ini, gak usah angkat tangan. Gak usah angkat tangan. Ada yang merasa miskin hari ini, rasakan, refresh kembali, segarkan hatimu bahwa ada kasih karunia yang mahal. Bapak Ibu itu orang kaya. Iya. Lepaskan pikiran kita dari masalah duit yang banyak. Lepaskan pikiran kita dari semua harta benda. Bahwa Yesus Kristus lebih dari segala sesuatu yang pantas dan patut untuk kita syukuri. Justru kalau saya balik, kalau Bapak Ibu menerima kasih karunia, orang percaya, saya tahu kok saya selamat karena kasih karunia, tapi hidupnya masih penuh persumutan, hidupnya masih susah, apa-apa susah yang diperkatakan itu hal yang negatif, terus bias mati ya, terus tak mangan, susah kayak sepur ya, duit, susah, semakin dikejar semakin susah, tapi semakin mengejar Tuhan semakin sukacita. Iya. Makanya ada Mazmur Daud itu orang yang luar biasa. Dia berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana bisa gembira? Karena kenal siapa Tuhannya, kenal kepada siapa dia berharap, dia bisa bersuka cita. Kalau nggak ada harapan, dia nggak bisa bersuka cita. Alasan kenapa kita bisa memberi? Karena kasih karunia. Dasar pemberian kita hanya satu, yaitu karena kita mengasihi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nasili berkata, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dikatakan kamu tuh kaya, Makedonia kaya, ya, dalam kesungguhan untuk membantu. Oh ini Korintus ya, dan dalam kasihmu terhadap kami, kasihmu kepada kami. Perhatikan lagi, aku mau menguji keikhlasan kamu. Kata kasih yang kedua di sini dikatakan dengan bahasa agape. Agape itu kasih kepada Tuhan. Biasanya dikatakan kepada sama ya filio gitu ya. Tapi enggak eros gitu kepada sama, enggak. Perhatikan. Kenapa orang-orang Makedonia memberi dengan sukacita? Karena dia mengasihi Tuhan. Ini dasar sebuah pemberian, dasar sebuah pelayanan. Kalau orang Makedonia enggak mengasihi Tuhan, enggak mungkin mau memberi pada orang lain. Mereka sendiri susah. Jadi bukan begini. Dasar kita memberi karena kita mengasihi sesama, bukan itu dulu. Tetapi mengasihi Tuhan. Orang-orang Korintus diingatkan lagi, kamu tuh kaya loh dalam segala sesuatu. Ayo dalam kasihmu juga terhadap kami. Kasihmu kepada Tuhan itu buktikan dalam tindakan kepada sesama. Jangan dibalik. Yang penting sesama Pak. Akhirnya apa? Ada yang namanya social gospel. Hanya menyantuni orang-orang miskin saja karena dia punya uang. Nanti ketika dia punya uang hilang.
Ada satu teman membuka postpay karena dia orang kaya, semua dikasih makan, dikasih ini, dikasih itu. Akhirnya sekarang menyusahkan. Ketika orangnya mati selesai, nggak ada yang bisa memberi. Karena pelayanannya didasari karena wah aku udah duit, wah bendo ngumpul. Bukan. Sebuah pelayanan, sebuah pemberian hanya berdasarkan kasih kepada Tuhan. Tanpa kasih kepada Tuhan kita nggak bisa mengasihi orang lain, Bapak Ibu setuju? Iya, angel. Manusia itu mengecewakan, tindakan-tindakannya seringkali membuat kita jengkel. Kalau kita berpikir secara manusia, kadang-kadang kita nggak bisa mengasihi orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, inilah yang menjadi pantulan. Ini yang menjadi refleksi jemaat akademia. Kenapa mereka mau memberi orang-orang di Yerusalem dalam kesusahan mereka? Kenapa? Aku mengasihi Tuhan. Don't worry. Aku mengasihi Tuhan, makanya aku memberi. Dia nggak berkata begini, aku mengasihi Tuhan, dia Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberkati mereka. Enggak. Mereka lakukan bagian mereka, bahkan lebih dari kemampuan mereka, karena mereka mengasihi. Berapa banyak orang-orang Kristen hari ini hitung-hitungan dengan Tuhan? Nyata kayak sama ini, wah aku gini. Bukan berarti Bapak Ibu saya mau mengumpus Bapak Ibu untuk memberikan semua harta. Enggak. Semua karena kau mengasihi Tuhan dan digerakkan oleh kemurahan Tuhan. Jadi saya nggak seperti tokoh-tokoh motivasi, tokoh-tokoh teologi kemakmuran. Jadi hari ini kasih semua hartamu ke gereja. Saya tidak, itu salah. Tapi masing-masing ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan berbicara bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tindakannya apa? Kita berani memberi hati kita nggak tertambat kepada harta. Kita akan peduli dengan orang lain. Kita akan peduli dengan keluarga kita. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayo kita pikirkan bersama, di mana hati kita hari ini? Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, buktikan dengan mengasihi sesama. Ini hal yang Yesus juga pernah katakan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perhatikan. Teladan yang utama dalam masa itu adalah Yesus Kristus. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya dalam kemiskinannya. Perhatikan, Yesus sendiri memberikan teladan. Dia tinggalkan kekayaannya, dia tinggalkan kemuliaannya untuk kita orang berdosa. Pertanyaan saya, untungnya Tuhan apa? Dia lihat manusia dengan penuh belas kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia turun untuk saudara dan saya. Kalau kasihnya Tuhan kecil, dia akan hitung-hitungan, tak pilih-pilih. Sengelele rata selamat, ya percuma ngebang apa isu. Enggak. Memangnya audisi idol, memangnya audisi kecantikan? Tidak. Kasih karunia Tuhan. Dia meneladankan, turun ke dunia, mati di Kalvari, meninggalkan segala kekayaannya, supaya apa? Terjadinya keseimbangan. Kalau Tuhan gak turun ke dunia, tidak ada yang pernah mengangkat derajat kita. Betul? Kalau Tuhan tidak pernah turun ke dunia yang kita akan peringati bersama-sama, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah punya pengharapan. Hidupmu sia-sia. Ke gereja percuma. Kenapa? Enggak selamat, ngapain ke gereja? Betul ya? Ibadah kita sia-sia kalau Kristus tidak mati bagi kita dan enggak mati. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama. Kita punya alasan, kita punya dasar, kita punya teladan. Lalu kenapa setiap kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan? Yuk kita pikirkan lagi deh. Kalau ini masalah finansial, pikirkan lagi seberapa dari antara kita yang jujur dulu persepuluhan. Bapak Ibu kalau berdoa minta yang terbaik, Tuhan kasih aku berkat. Tapi nabi Tuhan, udah nggak karuan. Iya. 1/10 aja masih dipotong. Saya dengar di radio, gimana caranya memberikan kumpulan? Ngitungnya lemprit, gitu kan? Nek 1/10 sampai ini, niatnya kayaknya murah saja. Ini loh, ukurannya keikhlasan hati, ketulusan hati kita ini. Mengasihi Tuhan apa tidak? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kau belum jujur, jangan pernah berdoa minta yang terbaik dari Tuhan. Kalau saya berani ngomong begini, karena ini firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama-sama. Yang lalu saya berkata, jangan curang dengan Tuhan.
Orang-orang percaya ngakunya mengasihi Tuhan, berdoanya minta yang terbaik. Tapi ketika harus mengembalikan 1/10, kita udah dapat 90%. Itu yang masih gak jujur. Masih mikirnya betul, Pak, orang asal nganggo 1/10 berlaku sih kurang. Meneh dipotong 1/10. Itu konsep yang salah. Itu matematika dunia. Firman Tuhan itu harus terbalik. Begini, saya berkekurangan, saya tidak berkecukupan karena saya lalai perpuluhan. Gak ada jaminan atas pekerjaan saya, semuanya bocor. Perhatikan, Bapak Ibu gak jujur dalam keuangan, mbok simpen kaya apa, bocor. Uang itu gak nyimpen, uang itu gak akan bisa tersimpan untuk apapun. Sidi-sidi loro, ya, sedikit-sedikit rumah sakit, nanti kejadian apa, Tuhan minta loh, karena itu bagian Tuhan. Maksud saya, daripada Bapak Ibu menerima penderitaan untuk teguran Tuhan, ayolah, dapat berkat dari apa saja, tutup mata, serahkan persepuluhan ke Tuhan, 90% kelola dengan baik. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita tuh kasih karunia mahal. Nek Tuhan hitung Kalvari, mateng kita. Nah, aku disalib. Ini paku ki loro. Ya gitu. Ayo, kowe nek mlebu surga tak salib sik mau gak kowe? Iya. Orang Kristen itu enak loh, ditebus gak usah pakai disalib. Gak usah pakai di atas Kalvari dicambuk, gak usah. Karena Tuhan menggantikan kita. Lalu kenapa kita nggak seimbang? Kenapa kita nggak jujur dengan Tuhan? Ayolah, Bapak Ibu, kalau sama saya, kalau kita berdoa Tuhan saya minta yang terbaik. Kalau kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan, sembahyang ini plong, sembahyang itu nggak tertuduh. Tapi kalau Bapak Ibu pelit sama Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan, sementara Bapak Ibu minta yang terbaik, minta kesehatan yang terbaik, minta pekerjaan dipromosikan, maaf, itu nggak jujur, nggak cocok. Ayo, kasih teladan. Ini koreksi juga bagi saya, meluruskan juga, mengingatkan juga, jangan sampai kami lalai terhadap semua hal ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk koreksi masing-masing. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang pernah mengalami sendiri bahwa ketika nggak memberikan perpuluhan, bocor uangnya, tidak akan berani tidak memberikan. Saya ulang, kalau Bapak Ibu sudah mengalami bagaimana kalau aku nggak taat perpuluhan, uang itu bocor, nggak pernah nyimpen, selalu aja ada kebocoran di sana sini. Bapak Ibu nggak akan berani lagi nggak jujur. Karena kalaupun kita memberikan persepuluhan dan mengelola 90% dengan begitu luar biasa, dengan bijaksana, diirit-irit, nggak apa-apa. Di sana ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak akan pernah dibuat kita miskin memberi kepada Tuhan. Maka itu dia memberikan contoh kepada kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, prinsipnya seperti ini. Ya, orang yang menerima kasih karunia, Kalvari memberikan keselamatan bagi dia. Orang yang seperti inilah yang bangga, yang kagum, yang menikmati kasih karunia itu, baru orang itu bisa yang namanya memberi. Tanpa kasih karunia, memberi hanyalah pencitraan. Pilih saya, karena besok saya nyala. Dukung saya, Mas, beri support. Hanyalah sebuah pencitraan dan kebohongan belaka. Suatu saat akan capek. Tetapi ketulusan, karena sudah menerima kasih karunia, bisa memberi ini otomatis bisa. Tujuannya apa? Supaya orang yang kita beri, orang yang kita bantu, bisa menikmati kasih karunia juga yang daripada Tuhan seperti kita menikmatinya. Amin. Ini membuat siklusnya bagus. Kasih karunia demi kasih karunia ada bagi orang-orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayo hidup dalam kasih karunia. Bukan masalah bermalas-malasan, tetapi menikmati bagaimana kasih Kristus itu menyelamatkan kita. Hari ini kita berjamuan, kita mengingat lagi pengorbanan Kristus. Seharusnya kita pulang, kita tahu perbuatan baik apa yang harus saya lakukan kepada sama saya. Jangan tunggu kaya dulu. Orang suge-suge, orang ageng-ageng. Karena kaya atau miskin itu di sini mentalitas. Bukan masalah apa yang dimaksud.
Lalu tindakan orang yang merasakan kasih karunia dan mengasihi Tuhan itu apa saja? Dalam teks tadi dikatakan memberi dengan ikhlas. Kalau orang punya kasih karunia, dia memberi, pasti memberi dengan ikhlas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memberi dengan ikhlas itu angel atau gampang? Memberi dengan ikhlas itu gampang apa angel? Gak denger ya? Gampang angel, itu jawaban yang paling bijaksana. Gampang angel. Angel Pak. Coba perhatikan, ada kan orang tentu, Bu, aku punya tas, tak kasih tas. Ternyata minggu dilihat ke gereja nggak pakai tas itu. Ini jadi bersyukur murah sih, kayak tas kurang tiga minggu gitu ya. Ini ujian Bapak Ibu tulus atau tidak. Ditambah lagi, bulan depan dilihat tas yang dikasihkan sudah dipakai orang lain. Oh mono, percuma aku ngekai orang tiga malah tiga kayak wong liya. Itu ikhlas apa tidak? Tidak. Itu gak ikhlas kayaknya. Ada lagi gini, Pak pendeta tak bantu. Kok minggu tak anteni kok jenengku rak disebut-sebut. Pak terima kasih. Rak disebut terus tak emangnya itu song-song rak disebut. Ikhlas apa tidak? Tidak ikhlas. Ibu-ibu kalau masak di rumah itu ikhlas apa enggak? Benar. Tak masaknya kok anakku rak ngomong terima kasih ya. Bojoku ki ora menyentuh blas panganane kuwi gitu. Wes rasa masak sesuk lagi gitu ya. Kuwi jenenge angel apa tidak? Angel ternyata ikhlas ya. Bapak Ibu belajar ikhlas karena Anda kasih karunia. Ayo belajar. Sulit tuh ternyata untuk ikhlas. Tapi ini ujian bagi kita. Kalau kita sudah memberi, lepaskan. Itu bagiannya dia. Mau dipakai kucing gitu, mau dikasihkan orang lain, itu hadiah udah bukan bagian kita. Jadi kalau kita melihat, oh ternyata bersyukurlah berarti berguna bagi orang lain. Gitu aja. Ya, sesuatu kayak gini loh. Jangan. Ada yang ngasih makanan ke kami, tiba-tiba orang itu main ke tempat orang lain, tahu ada makanannya. Loh, Bapak ya sih kayak wong liya jebule tak doyan. Bapak Ibu, kalau orang tahu bagaimana dia merasakan kasih karunia, seperti orang Makedonia, memberi dengan ikhlas, melayani dengan ikhlas. Pemain musik kita ini main dengan ikhlas. Boleh tepuk tangan ya pemain musik. Sementara di gereja lain itu wah ada PK, ada amplop, wah di sini am aja. Mau amplop banyak di sini, tinggal isi sendiri ya Mas. Mau ada amplop, mau dikasih amplop boleh. Tapi mereka itu luar biasa. Melayani, hampir setiap minggu melayani terus. Santai dan bersuka cita. Motivasinya benar. Ini ikhlas. Ada beberapa teman-teman itu akhirnya mau kok nggak main musik. Pak main musik yang ini. Ngomong terima kasih biar tahu pendeta. Nah, oh yang dicari terima kasih itu ya, gitu ya. Percuma Pak transport kurang diganti. Oh itu yang dicari ya. Nggak ikhlas dalam melayani. Bapak Ibu kasih Tuhan. Yuk kita belajar ikhlas dalam melayani. Ngomong sebenarnya boleh ikhlas ya, ikhlas ya. Itu ada. Kalau buatin kopi suami ikhlas. Jangan dikasih garam. Kasih enggak ya. Istri saya langsung ketawa. Dulu pernah kasih saya garam. Nggak sengaja gitu. Saya juga cuma suka cinta panas-panas. Garam isinya bukan. Oh iya ya asin. Baru kali itu ada kopi asin. Mungkin dicoba ya ibu di rumah. Bagaimana reaksi suami masing-masing. Yang kedua, orang yang menerima kasih karunia perhatikan, memberi dengan pemikiran bahwa apa yang kita miliki adalah karunia Tuhan. Harta itu titipan angel. Angel, harta itu titipan Tuhan. Kita itu hanya jadi bagian kita harus mengelola dengan benar sesuai firman Tuhan. Seberapa Tuhan percayakan uang kepada kita, kelola dengan baik. Karena harta itu titipan. Firman Tuhan berkata kalau kita menjadi bendahara yang gak jujur, kita dicopot loh dari jabatan kita sebagai bendahara.
lebih sengsara. Mending belajar bagaimana kita memanage keuangan dengan baik. Karena itu perintah Tuhan. Yang ketiga, tindakan orang yang merasakan kasih karunia, memberi dengan kemurahan hati, gitu ya. Orang pelit dengan kemurahan hati ia memberi. Kalau orang datang minta utang, kita nggak bisa kasih utang, nggak usah diutangi. Memberilah kemurahan hati. Orang gedang bawa ke gedang. Pak, aku butuhnya duit. Kita kayak gedang, aku butuh gedang. Ya, ada teman yang datang untuk menipu saya ampuni, datang lagi. Hari ini saya kasih beras Indomie, tak kayak gedang roti ben warak. Saya ditipu, saya tahu saya ditipu. Saya ngomong, kenapa kamu nipu saya? Sorry. Tapi hari itu dia lagi nipu saya. Gak apa-apa. Ya butuh uang cukup banyak. Saya kasih beras, kasih Indomie. Saya punyanya itu, saya berikan. Saya ikhlas. Bapak Ibu, ayo kita beri. Ada begitu banyak orang yang menjengkelkan kita. Tapi ujian ikhlas tadi, yuk kita memberi dari kemurahan hati. Jangan pelit, ya. Jangan pelit. Karena Tuhan tidak pernah pelit bagi kita. Memberi dengan antusias, ini lebih sulit lagi. Kok memberi kok mendesak? Iya Pak. Pak butuh apa Pak? Wah itu angel. Ini sulit ini. Ayo kita mulai belajar. Saudara kita mendengar jemaat lagi. Ayo di gereja ini butuh apa sih Pak? Pak ngomong tuh Pak. Aku tak bantu ini. Mendesak. Tapi saya nggak mau mendesak Bapak. Roh Kudus akan bicara sendiri apa yang memang Tuhan tuntun bagi setiap orang. Yang penting saya menyampaikan, Bapak Ibu akan tahu atas pimpinan Tuhan. Yang kelima, berani korban atau sakit demi kasih kepada sesama. Ini sulit juga, ya toh? Aku sendiri sakit, kenapa aku harus tolong orang? Tapi yang namanya berkorban itu adalah hal yang kita harus relakan lagi. Sakit. Kalau Bapak Ibu punya 1 juta, ngasih 50.000 itu nggak sakit, malah enteng. Tapi ketika Bapak Ibu hanya punya uang 50.000, tetanggamu sakit, kemudian butuh ini tolong beli obat, sama-sama kekurangan. Kalau mau digerakkan Tuhan berikan, ya jangan 50.000 nanti habis semuanya. Bagaimana Tuhan tuntun hidupmu, beri. Itu namanya korban. Aku yang kurang, tapi aku mau memberi ini. Makedonia contohkan kepada kita. Aku kurang, tapi aku pengen bantu orang lain juga. Di pandemi ini banyak orang berkekurangan, banyak orang susah, tapi banyak orang yang kaya dalam segala kebaikan. Ayo kita lakukan. Tidak semua orang butuh uang, tapi semua orang butuh makan. Semua orang butuh perhatian. Semua orang butuh sentuhan kasih. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Sedikit berkorban. Mungkin korban waktu, korban pulsa, korban kuota. Jangan-jangan ada teman kita yang membutuhkan kabar. Bapak Ibu, biarkan Roh Kudus yang menggerakkan hatimu. Harus ada yang dikorbankan demi membantu sesama kita. Yesus Kristus mengadakan kepada kita. Memberi supaya ada keseimbangan. Bagaimana yang kaya mencukupkan yang miskin. Jangan ada kesenjangan yang begitu rupa. Ini bukan berarti menyetujui namanya ideologi komunis sama rata sama rasa, tidak. Tetapi bagaimana orang yang kaya itu aja meneng wae suke. Ada temanmu, ada saudaramu yang berkekurangan. Itu Rasul Paulus ngomong kepada jemaat di Korintus. Yerusalem membutuhkan, kamu kaya, ayolah supaya ada keseimbangan. Jangan yang di sini kaya banget, yang di sana miskin banget, menderita sekali dan kamu nggak mau membantu. Enggak. Orang yang sudah menerima kasih karunia dan orang yang mengasihi Tuhan memberi supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama menyadari hari ini. Satu kesaksian terakhir. Ketika kami kuliah, kami ada yang namanya sponsorship. Sponsorship kami waktu itu dari Amerika. Wah, kalau ngomong Amerika kan, wah negara luar biasa gede, kaya, ya pantas aja mereka mensponsori kita orang Indonesia. Ternyata ketika partnership sponsorship kami datang, kami baru terbelah. Yang mensponsori kami selama kami kuliah itu bukan orang kaya loh,
Memang di Amerika, tapi kan Amerika ada pedesaannya juga. Ada desa-desa di wilayah kecil, tapi hati mereka itu hati misi, pengen membantu penginjilan. Mereka dengar Indonesia perlu ada sekolah Injili, perlu disupport karena banyak jiwa-jiwa, banyak hamba Tuhan di sana. Setiap weekend memenangkan jiwa, menginjil bagi Kristus. Mereka terdorong. Apa yang mereka lakukan oleh itu? Keluarga-keluarga memutuskan untuk dalam 1 minggu 2 kali tidak sarapan. Uang untuk sarapan mereka masukkan ke kotak untuk penginjilan. Anak-anak rela menyisikan gak jajan seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Uang jajan mereka masukkan ke dana misi. Di rumah mereka ada celengan misi. Masukkan sambil berdoa, Tuhan ini untuk jiwa-jiwa, ini untuk jiwa-jiwa. Mereka masukkan. Setiap bulan mereka bersama-sama bawa celengannya itu ke gereja, kumpulkan. Dari gereja mengumpulkan ke wilayah, dikumpulkan. Akhirnya dikirim sampai ke Yogyakarta untuk kami orang-orang sekolah Alkitab di sana. Makanya bayar kami waktu itu murah. Karena ada yang mensponsori. Bukan orang kaya, mereka datang sederhana. Pakaiannya juga keren-keren, biasa orang desa, tapi di Amerika. Bukan masalah mereka punya atau tidak, tapi hati mereka terhadap visi yang luar biasa. Mereka juga butuh bantuan, mereka juga hidup penuh dengan pergumulan. Tapi dulu mereka punya hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami orang-orang anak-anak muda yang mau sekolah disponsori itu boleh sekolah dengan harga yang murah, boleh lulus semuanya karena dukungan dari mereka yang menerima kasih karunia dan mengasihi Tuhan. Mereka support STT kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi intinya bukan masalah kaya, bukan masalah miskin secara fisik, tapi saya ingin menduga seperti Paulus menduga bahwa hati kita serahkan dulu kepada Tuhan. Ketika hati kita tertambat kepada Tuhan, hati kita menerima kasih karunia, sadar bahwa hidup karena kasih karunia, maka hal memberi itu menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Bukan paksaan. Paulus bilang, saya nggak maksa, bukan dengan paksaan, tetapi membagikan hatimu seperti apa kepada Tuhan. Yuk kita mulai peka terhadap apa yang dalam hati kita kepada Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Ibu Gembala membantu berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, di masa pandemi di mana banyak kesulitan dan persoalan ekonomi, firman-Mu justru membawa kami untuk merenungkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima. Dalam berbagai macam pergumulan kami ditarik untuk kembali memikirkan, merenungkan betapa kasih Tuhan kepada kami itu luar biasa, ajaib, dahsyat. Dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah yang kami terima itu mendorong kami untuk juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, mari taruhkan cara pandang, cara pikir, cara laku dari orang-orang Makedonia ini kepada kami, yang sekalipun mereka miskin, mereka tetap bisa bersukacita. Yang sekalipun mereka berada dalam berbagai-bagai kesulitan hidup, tetapi mereka masih tetap mampu melakukan hal yang baik karena hati dan pikiran mereka dikuasai oleh besarnya tindakan kasih Allah di dalam hidup mereka. Bapa, penuhkan pikiran kami dengan cara pikir ini, penuhkan hati kami dengan kasih Kristus.
dengan iman. Jika sebentar kami hendak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan anggur dan roti perjamuan, sesungguhnya melalui perjamuan ini kami hendak mengingat kasih Tuhan, sekaligus kami meminta, hisapkan kami kepada kasih Kristus itu, kasih yang mau berkorban untuk orang-orang di sekeliling kami. Berkati Tuhan perjamuan kami pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih. Mari ingat pengorbanan Kristus di Kalvari. Dia menderita untuk kita, orang berdosa dan dibenarkan Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, oh Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanannya di Kalvari, pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Dia yang mati supaya kita punya hidup. Dia miskin supaya kita menjadi kaya dalam segala perbuatan baik dan kemurahan. Tuhan, terima kasih. Engkau mengangkat kami dari pasar dosa, menempatkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Kita angkat tinggi,
menjunjung tinggi pengorbanan Kristus di Kalvari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini dan aminkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur kita, lambang dari darah Kristus yang tercurah di Golgota, menyucikan, mentahirkan segala kenajisan kita, menyucikan dosa kita, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, segala bilur-bilur Kristus menyembuhkan dari segala sakit penyakit, kuasa Kristus meluputkan dari segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Oh baik. Pengorbananmu memerdekakan kami, menebus kami dari segala dosa. Kalau kami sekarang menjadi orang benar dan kudus, itu semua karena pembenaran dan pengudusan Tuhan yang tidak bisa kami lakukan, semua karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Ajar kami memaknai setiap pengorbanan Kristus, memaknai kasih karunia yang kami terima dengan benar, dengan hidup kudus, menjaga hidup kami sepadan dengan firman, menjadi pelaku-pelaku firman dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Secara singkat saya akan membacakan pengumuman. Mohon bantuan seluruh jemaat yang hadir membawa kursi yang diduduki menuju ke tempat parkir setelah ibadah selesai. Ibu-ibu yang nggak kuat nggak usah, nanti tolong bawa Bapak ya. Next, Minggu 6 Desember kelas baptisan terakhir dan kelas bina pranika. Ya, kelas baptisan di ruang serbaguna, kelas bina pranika di kantor ya, di office. Selesai ya? Selasa 8 Desember pukul 18.30 ruang serbaguna Komisi Wanita akan dilaksanakan di sana. Yang terakhir juga ini kayaknya. Iya, ujian Ibu Baja, doa syafaat Ibu Ardi, firman Tuhan Ibu Paulus, konsumsi Ibu Ristiono. Next, Rabu 9 Desember tempat di WSG pukul 7 ada gladi bersih pernikahan Yeski dan Muci. Boleh maju ke depan? Yang mau menikah? Asik. Ya. Bapak Ibu, Mas Yeski dan Mbak Uci tanggal 12 itu akan menikah. 12 bulan 12 2020. Mereka akan melepas masa lajang mereka. Nanti jadi suami istri dan keluarga. Pacaran berapa lama? 11 tahun. Dan akan mulai babak baru. Akan
mulai baru dalam pernikahan tanggal 12 jam 9 ya, jam 9 pagi. Begini Bapak Ibu, minta maaf sebelumnya dari pihak keluarga tidak bisa mengundang kehadiran Bapak Ibu dikarenakan protokol kesehatan. Jadi Pak Babinsa sudah memberikan kuota 100 orang boleh, tetapi keluarga besar mereka itu sudah sekitar 85 orang kemarin, 80 sampai 90 orang. Jadi minta maaf ya, tidak bisa mengundang semuanya untuk hadir, kecuali Bapak Ibu yang dimintai tolong untuk tugas ya, beberapa hal musik dan sebagainya itu memang kami undang. Tetapi tentunya kemarin dari pihak keluarga dengan tidak mengurangi rasa hormat bukan berarti nggak sayang kepada Bapak Ibu, tapi kuotanya udah habis ya. Ini kalau dibiarkan, kalau mereka nggak pilah-pilah sang genut toko kabeh. Nah cukup. Ini kemarin mamahnya Mas Yesus udah musik-musik orang saya, tapi nggak usah piye ya, udah dipilah-pilah Bapak Ibu, karena kuotanya 100 dan nggak mungkin harus ada sisa sedikit gitu loh ya. Jadi sudah dipilah dan ini akhirnya tidak semua diundang. Dari keluarga aja nggak semua diundang. Mereka memang dari keluarga besar. Jadi mohon maaf nggak bisa mengundang Bapak Ibu semuanya, tapi tetap mohon doa ya, doa Bapak Ibu supaya tanggal 9 itu terlaksana dengan baik ya. Betul-betul pernikahan mereka diberkati Tuhan. Pernikahan mereka menjadi berkat juga untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Doakan terus supaya menjadi keluarga yang mawaddah sakinah. Diberkati Tuhan ya, diberkati Tuhan. Rumah tangga yang dibangun oleh firman Tuhan. Gitu ya. Ada lagi gambar? Ibu Gembala? Enggak ada ya? Silakan duduk. Jaga kesehatan. Hari Minggu ibadah, petugas WL-nya Ibu Iwan, singer saudari Sandy dan Alice, pemusik Bapak Walensa, Bapak Danu, Bapak Yosua dan Iya. Penerima tamu Bapak dan Ibu Irawan, LCD saudari Elsa. Hanya itu pengumuman kita. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Kita berdua bersama-sama. Mari kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Allah yang memberkati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hadapkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah, jadilah berkat dimanapun kau berada. Baik engkau yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, engkau hamba Allah yang diutus menjadi berkat dimanapun kau berada. Tuhan menolongmu, Tuhan menjaga kesehatanmu, melindungimu dari segala wabah, penyakit, COVID dan sebagainya dalam nama Yesus Kristus. Pulang sambil membawa berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberikan penghiburan, memberikan sukacita dalam kehidupanmu senantiasa. Apa yang kau kerjakan, engkau perbuat untuk kemuliaan Tuhan, dibuat menjadi berhasil. Tidak ada yang terlalu berat engkau lakukan karena Tuhan bersama dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, beriman, bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri lambaian tangan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.